Apa kabar para pemirsa? Saya Donald Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. 24 Maret, Taiwan dilaporkan penambahan 15 kasus lokal, 124 kasus asal luar negeri. Untuk kasus lokal, mayoritas berada di kawasan sentral dan selatan Taiwan, meliputi 13 kasus baru di Kaohsiung. Untuk tahap awal diprediksi penularan berasal dari lingkungan kerja. Selain itu, klaster pernikahan di Chiayi merebak hingga ke Yunlin dan Tainan. Klaster pernikahan di Chiayi merebak hingga ke Yunlin setelah kelas di 1 SMA dan 8 SD dihentikan. 23 Maret malam, satu pelajar di salah satu sekolah kejuruan di Siluo dinyatakan positif. Kelas pelajaran dihentikan hingga 30 Maret. Semua kelas diubah menjadi sistem online, di mana ada 71 pelajar yang terdampak. Namun untuk kelas pagi masih berlangsung normal. Semua guru dan murid melakukan pengontrolan kesehatan mandiri. Masih pada SD di Silo, karena ada murid yang memiliki rekam jejak sama dengan kasus positif, pihak sekolah segera menghentikan kelas 1 hari. Selain itu, SD Yongkang di Tainan, karena ada murid alami kondisi sama, seluruh kelas dihentikan tanggal 24 Maret untuk desinfeksi. Selain itu, dilaporkan ada 13 kasus positif di kota Kaohsiung. Seorang perempuan berusia 40-an tahun di kota Kaohsiung yang memiliki gejala. Usai ke dokter dinyatakan positif. Ternyata diketahui ada 11 rekan kerja satu kantor yang positif. 2 diantaranya telah menularkannya kepada keluarga. Salah satu diantaranya adalah murid SMA di distrik Shenzhen, dan pihak sekolah juga telah melakukan tes serta karantina secara menyeluruh. Setelah 23 Maret subuh dini, gempa dahsyat berskala 6,6 terjadi di kawasan timur Taiwan. Hingga kini tercatat lebih dari 70-an gempa susulan, tidak sedikit yang berskala 5 ke atas. Pusat Seismologi CWB dan pakar geologi menjelaskan jika hal tersebut masih dalam batasan wajar. Namun gempa juga telah mengakibatkan bencana pada sekolah, di mana tercatat sebanyak 155 sekolah di seluruh Taiwan yang rusak, dengan total kerugian mencapai lebih dari 35 juta dolar Taiwan. 24 Maret pagi pukul 8 lebih, gempa berskala 5,3 kembali terjadi di desa Fengping, Hualien. Pihak CWB mengutarakan jika ini adalah gempa susulan dari gempa skala 6,6 yang terjadi Rabu 23 Maret kemarin. Tercatat sebanyak lebih dari 70 gempa susulan. Meskipun jumlah dan intensitasnya terbilang tinggi, namun masih dalam batasan normal pelepasan energi. 这个地方因为它发生规模6.6的地震，深度又相对比较浅，所以余震的数量会这么多。这个余震的行为是跟过去的台湾的地震的特性是蛮相近的。 Ada pakar saat menelaah kembali data gempa terdahulu dan menemukan gempa kali ini berpusat pada patahan lempengan bagian utara. Terakhir kali terjadi gempa pada bagian ini adalah di tahun 1972, berskala 6,9 lebih besar dari gempa kali ini. Untuk itu, gempa susulan 2 hari ini berfungsi untuk pelepasan energi kerak bumi. Merujuk statistik dari Kementerian Pendidikan, gempa dahsyat 23 Maret lalu tercatat sebanyak 155 sekolah yang alami kerusakan, mencapai lebih dari 35 juta dolar Taiwan, meliputi 13 sekolah di Miaoli, Echitou paling parah. Instansi pendidikan Pemkot setempat menjelaskan pihaknya telah menyalakan sistem pelaporan perbaikan akibat bencana. Ada sebuah bangunan ala barat kuno yang berusia 120 tahun di distrik Sichuan di Kaohsiung terkena dampak gempa. Ditambah dengan hujan yang turun beberapa hari ini, alami kerusakan. Tidak saja ambang pintu jatuh, batu bata dinding luar juga ambruk. Sehubungan dengan ketegangan di Selat Taiwan, halayak umum terus membahas isu tentang perpanjangan masa wajib militer. Menteri Pertahanan dan Keamanan Chu Guozhen menjelaskan jika laporan pertimbangan terkait akan selesai tahun ini tanpa mengubah peraturan yang ada. Sementara itu, ada pakar yang menganalisis jika masa wamil kembali menjadi 1 tahun, setidaknya mampu melatih prajurit bersenjata yang serbaguna. Kaum pria di Taiwan hanya perlu jalani masa wajib militer 4 bulan. Karena wamil singkat, kerap diragukan jika mampu menjadi kekuatan tempur penuhi persyaratan. Efek pengaruh dari konflik antara Ukraina dan Rusia bangkitkan perhatian masyarakat. Merujuk jajak pendapat TPOF, diketahui 75% masyarakat setuju memperpanjang masa wamil 1 tahun. Menteri Pertahanan Chu Guozhen tanggal 23 Maret menjanjikan laporan pertimbangan akan diselesaikan tahun ini tanpa harus mengubah peraturan yang ada, serta baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan genap 1 tahun kemudian. Chu Guozhen menegaskan penyelesaian masa wamil harus mempertimbangkan kondisi musuh atau kebutuhan tentara dalam perlindungan antisipasi perang. Ada pakar yang menganalisis bisa menggunakan sistem wamil sukarela, melatih prajurit bersenjata serbaguna. 这个士兵他是一个步枪手也是一个机枪的辅助手，甚至说一个弹药搬运手。 Masa wamil di negara tetangga seperti Korea Selatan, Singapura lebih panjang dari Taiwan. Ketegangan situasi di Selat Taiwan ditambah lagi dengan semakin gencar dan membesarnya skala latihan perang nyata oleh pasukan komunis semakin mendesak tugas reformasi pertahanan nasional. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Rusa Sika di Inggris. Kita sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.